future ada di Rusia. Let's go. Oke, ini dia untuk game yang benar-benar terakhir. Beneran ini mah janji banget terakhir dari RCC versus Onyx dengan skor sementara 1-1, dan kesempatan terakhir juga untuk mereka masuk ke babak semifinal. Dan kalau kita melihat juga dengan pemilihan hero seperti ini, Odette harus benar-benar dijaga sih, dan kombonya memang akan sangat berjalan dengan baik kalau misalnya berhasil. Tapi ingat, RCC mereka punya sosok Matilda yang ngebuat in and out dari siapapun itu, 4 pemain lainnya bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau misalnya mereka mau tabrak Odette, itu masih ada kemungkinannya. Yap. Oke. Untuk Matilda juga sangat-sangat agresif di awal game ini. Keyboy menjaga area river agar tidak ada yang bisa lewat. Namun kalau kita lihat dari minimap yang ada di bagian bawah, Boots-nya mendapatkan cukup banyak damage yang masuk ke dalam dirinya, namun masih bisa selamat. Still survive sejauh ini, masih ada ya hampir setengah bar HP telah tersisa. Tapi dengan bala bantuan yang sudah mulai hadir, adanya seorang Keyboy dan juga Kairi, apakah ini cukup untuk bisa mendapatkan eliminasi? Karena pancingan dari seorang Boots hampir saja menarik Castle ke area outer threat dari tim Onyx. Yap. Oke. Sementara wait, di bagian bawah terlihat ada beberapa player yang mungkin sejauh ini juga mereka masih cukup santai saja, belum melakukan pergerakan yang begitu signifikan. Karena Turtle pun sudah mulai memanggil-manggil. Tapi masalahnya zone out yang dilakukan oleh RCC, aku bisa bilang cukup berhasil karena flicker dibukakan sama seorang Sans dan diambil juga lagi Swansong di tangan dari seorang troublemaker. Ini akan ngebuat area yang bisa dijangkau sama Onyx akan semakin kecil lagi nantinya, kecuali dari Keyboy bisa memberikan pembalasan inisiasi dengan minion-minionnya. Dan ini dia inisiasinya Valerie Kayam sudah mulai terbuka. Swansong dari seorang Sans bakal coba untuk menggeser-geser lagi para pemain dari tim RCC, tapi dengan satu buah minion Fury akhirnya satu persatu pemain RCC ditahan di sekitar area turtle, membuat Kairi yang justru mendapatkan turtle-nya ditambah bonus 2 pemain pemulung. Yap, ada satu turtle yang berhasil diambil, ada 2 player juga yang berhasil dilumar habis. Menjadi keuntungan yang cukup banyak yang bisa diambil oleh Onyx. 7.900 dan 8.000 sekarang berbanding sekitar 6.000-an saja. 6.000-an, dan untuk sekarang kalau kita ngeliat dengan perbedaan cuma di angka sekitar 1.000-an sih, harusnya damage-nya udah mulai terasa berbeda. Tapi ke arah orang-orang tertentu aja, kayak dari Boots yang dapetin eliminasi dan juga 1 assist, ini akan lebih diuntungkan ketika berhadapan dengan seorang Castle yang belum mendapatkan eliminasi sama sekali dan masih menunggu ketinggalan gold yang bisa diamankan oleh seorang Albert, mengingat belum ada rotasi yang terlalu sering dari seorang Keyboy ke arah gold lane. Ya lebih memprioritaskan untuk team fight besar yang potensialnya terjadi di perebutan turtle. Yap, di bagian bawah antara Albert dan juga Wizard, mereka masih standby di dalam landingnya masing-masing. Masih ada wave minion yang bisa mereka amankan juga. Terlihat Keyboy hadir untuk bisa memberikan healingannya aja, santuy dan pergi kembali. Cuman kasih healing tipis-tipis aja, karena prioritas mereka untuk saat ini emang untuk menciptakan speed terlebih dahulu. Tapi surprise, akan langsung hadir juga dari seorang one shot. Kemudian dari seorang Keyboy diketahui, tapi akan ada follow up yang hadir juga. Tidak jadi melakukan circling eagle, ditarik mundur terlebih dahulu karena posisi dari para pemain Onyx tadi udah langsung menarik diri ya, dan itu akan cukup berbahaya kalau misalnya mau dipaksakan lebih dalam. Yap, hampir saja Albert ya terkena begitu banyak damage tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Wizard sekarang udah mendapatkan bantuan juga. Kupi udah mulai mendekat. Albert masih bersembunyi. Albert udah disamperin oleh Keyboy, tapi Albert masih kembali lagi menuju ke landingnya, mengamankan ke arah satu wave minion. Dan Clean memiliki mobilitas yang sangat-sangat tinggi dengan adanya Matilda guna untuk bisa bergabung ke arah turtle yang bisa mereka amankan secara cepat. Tapi Kairi harus lompat lagi ke tempat yang lain, namun dikerek habis-habisan. Satu hit terakhirnya akankah Kairi bisa bertahan, namun Swansongnya merubah keadaan di mana ada 2 player berhasil langsung diamankan dengan sangat-sangat cepat. Bahkan untuk sekarang mereka semua berada di dalam satu yoyo yang udah dikeluarkan oleh Cici. Boots-nya mengurung karena 2 player, dan Boots-nya benar-benar membuat sebuah perubahan di dalam pertempuran ini. Keyboy satu yang terakhir, Castle masih bisa bertahan. Ya, bakal dilepas terlebih dahulu. Mereka nggak mau main terlalu jauh juga, tapi emang Swansongnya
Ini ngasih momentum yang luar biasa sih. Oke, mereka kehilangan Kairi, tapi setidaknya mereka bisa tambahin lagi untuk eliminasinya. Bahkan 4 assist pun tetap jatuh di tangan dari seorang Kairi. Auto turret di bagian bottom lane akan segera dihancurkan, sementara Onyx yang justru bisa mendapatkan turtle setelah team fight yang cukup panjang tadi. Tinggal bagaimana mereka memajukan lagi dari segi mid lane-nya. Dan yang berbahaya juga troublemaker nih, dia sering banget ngambil Swansong milik seorang Sans, dan itu yang akhirnya sedikit mengacak-ngacak setup dari tim Onyx. Itu tadi Swan Song-nya juga pas banget ya Vin ya. Emang berubah keadaan, 2 player jadi korban dengan suara Odette yang sangat-sangat memekakkan telinga. Dan untuk sekarang kita lihat lagi pergerakan dari Matilda, masih berhasil untuk menjaga rekannya, mengamankan ke arah purple buff. Yap, purple Tapi buff berhasil nggak sih? Nggak berhasil ya dapet purple buff-nya ya? Nggak berhasil Nevin kayaknya. Tidak ada purple buff di bawah tubuh dari one shot. Terus kemana? Lah itu udah ada Kairi tadi emang nyamperin. Oh, oke. Tapi sekarang masalahnya ini diambil Inferno udah connect karena 2 pemain sekaligus bakal coba untuk dipaksakan lagi untuk output damage-nya. Sementara belum ada serangan lanjutan sih dari RCC. Mereka masih menunggu timingnya tepat, masih menahan Swansong di tangan dari seorang troublemaker juga, dan membiarkan Albert berarti bisa ngedapetin kesempatan untuk mencicil lagi turretnya lebih dalam milik RCC. Keyboy sudah cukup pede sepertinya dengan recall. Oh, pantesan Oni di game 2 kalah karena mereka nggak recall nggak sih di game 2? Oke, kita lihat ya. Recall-recallnya di game ketiga nih dibutuhkan ini. Iya, harus. Tuh kan, Keyboy. Nap, 1 orang dilompatin, gak kena. Castle masih berada di dalam landingnya, masih cukup aman. 1 auto turret di bagian bawah juga. Udah berhasil dihancurkan dan masih terbuka dengan begitu lebarnya. Wave minion dibiarkan begitu saja. Albert udah mulai bergerak lagi. Turtle akankah langsung dia cicil, langsung dia open saja. Tapi barusan terlihat Albertnya join ke dalam pertempuran. Tapi Sans terkena 1 final slash yang begitu menyakitkan hingga membuat dirinya masuk ke dalam outer turret mid. Ya, jujur ini tim fightnya kuat banget sih dari RCC, dan sayangnya teman-teman dari Onyx mungkin nggak menduga juga tadi 5 pemain langsung mendekat dan akan ada sedikit penculikan purple buff yang dilakukan oleh seorang Watcher. Ditukarkan dengan 1 buah turtle. Lagi-lagi pertukaran harus terjadi, tapi Onyx meskipun kita ngelihat tadi lumayan di pressure, mereka masih punya gold yang lebih unggul. Dan ya untungnya purple buff milik seorang One-Shot juga dicuri, jadi sebenarnya nggak ada kerugian sama sekali bagi teman-teman dari tim Onyx. Apalagi kalau misalnya mereka bisa mendapatkan inner turret tambahan. Castle hanya bisa berpasrah saja melihat dari kejauhan. Nah, pertanyaannya, apakah ada jalan pulang bagi teman-teman dari tim Onyx ngelihat adanya trapping yang mulai dicoba oleh RCC, Pak Pulung? Waduh, itu Cici numpang lewat, ini ada 2 orang yang terkena impact dari Yoyo yang mengikat tubuhnya. Sakit sih lumayan. Iya, orang jadi kalau mau kabur ke arah yang berbeda jadi nggak bisa gitu loh. Kita harus menuju ke arah yang sama, memang benar-benar harus satu hati gitu loh kaburnya. Itu sih sulitnya ketika berhadapan dengan seorang Cici ya. Tujuannya baik sebenarnya, mempererat komunikasi antar teman. Tapi gimana ya, dalam kondisi yang nggak dalam kondisi panik pastinya akan membuat dari RCC sedikit kesulitan buat melakukan escape skills. Dan Onyx akan menambah properti rumah mereka dengan menambahkan 1 buah outer turret di area top lane. Ini akan menjadi milik mereka, memperluas juga lahan yang mereka miliki. Tapi tetap Castle dengan bahaya final slash-nya untungnya nggak connect ke pemain dari tim Onyx. Yap, sementara itu Keyboy akankah ngebegal di bagian belakang? Tidak, balik arah. Albert selalu setia menemani dengan flop damage yang harus bisa dia hasilkan di bagian bawah. 1 gerombolan wave minion tuh gede banget ya, udah sampai ke dalam inner turret, tapi sepertinya masih sulit untuk menumbangkan, atau memang udah akan berhasil menumbangkan ke arah inner turret tersebut. Kayaknya bisa deh tuh.
Deres banget sih. Soalnya bukan cuma sepaket lagi untuk wave minionnya, tapi berpaket-paket udah dikirim sama RCC ya, supaya bisa menumbangkan dan memperluas jalur rotasi mereka. Lord hadir untuk Lord yang pertama dalam kondisi para pemain dari tim Onyx sudah mulai melakukan setup, dan dalam kondisi RCC masih fokus untuk melakukan penculikan di bagian bottom lane. Ada seorang boot sendirian saja Vengeance. Mau gak mau harus dibuka terlebih dahulu, dan masih ada pergerakan 3 pemain. Sulit banget untuk bisa lepas dari cengkeraman tersebut, membuat Boots harus mengorbankan nyawanya demi satu buah Lord yang diamankan oleh Onyx. Tapi tenang, ada pertukaran dari seorang Albert. Yap, dimana mereka tadi emang benar-benar mengorbankan di bagian bawah ya. Hanya ada Boot sendirian yang berjaga, tapi mereka juga berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Lord. Namun sekarang Albertnya berusaha untuk bisa mengejar ke arah 2 player, tapi cukup beresiko. Namun mereka semua kembali berhasil mundur, dan ada satu player yang udah ketahuan mau pergi ke arah mana Wizardnya, tapi masih ada one shot yang berada di dalam rumputan. Minuman Fury langsung dikeluarkan pula. Wizard udah mengeluarkan satu Purify di dalam tubuhnya, dan Wizard berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang coba lihat mau pergi ke arah mana. Fredrinnya sempat untuk langsung dijemput. Ya, ini bakal dipaksakan lagi seperti, tapi one shot masih bisa melarikan dirinya. Banyak banget bantuan yang akhirnya datang, tapi dengan Lord yang udah mulai hadir meskipun belum ter-enhance, apakah bantuan itu masih bisa menyelamatkan teman-teman dari RCC dengan power agresif yang sudah mulai terlihat dari tim Onyx juga. Beberapa spell sedang ada dalam cooldown, khususnya flicker dari seorang Sans yang sebenarnya penting banget nih untuk membuka Swansong kalau misalnya Onyx mau ngedive in ke area base-nya. Tapi kita masih akan tunggu terlebih dahulu mereka mau main perlahan tapi pasti, atau akan main tabrak dengan banyaknya inisiasi, terutama minion Fury di tangan dari seorang Kiboy Papulong. Yep, sementara sekarang di bagian bawah mereka semua udah sedikit berkumpul ya, menunggu momentum. Walaupun sejauh ini belum bisa menumbangkan lagi ke arah satu best turret, entah itu di bottom, entah itu di mid, entah itu di topnya. Tapi mereka tetap langsung mepetin aja, menunggu wave minion akan hadir. Odette mencari posisi Sunsnya, melihat siapa nantinya yang akan menjadi korban lewat nyanyian akan dia keluarkan. Ada satu lompatan udah langsung dihasilkan. Kiboy kehilangan cukup banyak SP, namun Bootsnya kehilangan satu nyawa terlebih dahulu. Namun sekarang satu best turret utama yang udah ada di bagian bawah berhasil langsung dilenyapkan begitu saja. One shotnya pun langsung lenyap, Kiboynya pun langsung dihilangkan karena damage yang bisa dihasilkan oleh Clean begitu besar, begitu menyakitkan. Ya, sebenarnya adil sih, 2 ditukarkan dengan 2. Tapi di sini yang jadi mahal akhirnya buat Onyx adalah mereka berhasil ngedapetin junglernya, yaitu seorang one shot. Ditambah mereka juga udah berhasil ngedapetin satu buah base turret, memperlama RCC untuk manajemen wave minions terlebih dahulu sebelum nanti mereka bisa ikut ke arah team fight. Dan akhirnya kita bakal bahas dari segi itemization juga, bagaimana dari seorang Castle dia udah punya satu buah Athena Shield. Lumayan ditakutkan sebenarnya dari seorang Odette, meskipun aku lebih prefer ke arah Radiant mungkin ya, seperti yang dibawakan oleh seorang one shot untuk continuous damage ya. Dan kalau untuk Athena ini difokuskan lebih ke arah seorang Kairi, meskipun dia nggak punya item damage, lebih ke arah defensif, tapi tetap kita sempat ngelihat output damage yang bisa diberikan oleh Kairi itu seperti apa bagi hero-hero yang nggak terlalu tanky. Yap. Dan mereka pun udah berhasil untuk menekan kembali ya. Tapi beberapa saat lagi Lord pun akan muncul 2-1. Dan Lord pun akan memanggil keseluruhan player untuk bisa memperebutkan dirinya. Dan akan jatuhkah tangan siapakah Lord ini? Karena one shot bersama dengan Kupi udah bergerak bersama-sama. Ya, untuk Kupinya akan segera bergerak, tapi kita juga masih menunggu pergerakan dari tim Onyx yang ternyata tidak diganggu sama sekali. Ini capek banget ya nge-clear wave-nya ternyata dengan hanya mengirimkan Valentina dan juga Charlotte. Dan sebenarnya emang power clear satu-satunya dari RC itu cuma di clean doang deh yang powernya besar, karena kan nembus ya lebih ke bagian belakang. Katanya lebih ke arah FP dan lebih ke arah team fight. Yap, Lordnya sudah bergerak di bagian bawah. Guinevere ngecamp dulu ya, persami kali di situ kali ya, percamp dimana masih mencari dulu ruang agar bisa menghantarkan tim ataupun menciptakan sebuah momentum lewat sisi yang dia miliki. Kiboy masih berputar, Cici di atas mengantarkan satu wave minion pula.
Ini kayaknya bakal berjalan dari 3 arah yang berbeda. Onyx akan coba untuk menembus setiap sisi base turretnya sambil menunggu defensive power dari RCC yang akan segera ditunjukkan. Tapi lihat power clearingnya ternyata masih cukup imbang dan harus menunggu wave minion selanjutnya kalau nggak mau terlalu dipaksakan oleh teman-teman Onyx. Yap, sementara sekarang Lordnya sudah mulai masuk di bagian bawah. Dan juga beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx udah mulai masuk juga di bagian tengah. Satu bestar di area midnya udah berhasil dihancurkan dan juga dilepaskan. Swansong yang dikeluarkan, minuan Fury dikeluarkan pula. Momen dimana Onyx sangat-sangat ingin bisa mendapatkan slot menuju ke babak semifinal dan berhasillah sudah menumbangkan.